Kamu duduk di lantai kamar, telepon masih menggenggam pesan terakhir yang membuat dadamu sesak. Kata-katanya seperti pisau mengiris perlahan, memastikan kamu merasakan setiap detik dari pengkhianatan itu. Tapi di tengah semua air mata, ada sesuatu yang aneh. Sebuah suara kecil di kepalamu berbisik, "Aku sudah tahu ini akan terjadi." Dan itu yang paling menakutkan. Karena sebenarnya, jauh di lubuk hati kamu tidak benar-benar terkejut. Mungkin kamu sudah melihat tanda-tandanya, cara dia menjauh perlahan, percakapan yang mulai hambar, atau mungkin, yang lebih jujur lagi, kamu sendiri sudah merasakan hubungan ini seperti bangunan retak yang hanya menunggu runtuh. Lalu, mengapa baru sekarang kamu menangis sejadi-jadinya? Mungkin karena selama ini kamu sibuk menutup mata. Kamu lebih memilih membangun ilusi bahwa semuanya baik-baik saja daripada menghadapi kenyataan bahwa hubungan ini sudah lama sekarat. Dan selingkuhnya, itu hanya paku terakhir di peti mati yang sudah setengah terkubur. Tapi disinilah letak keindahannya. Kadang-kadang, hidup harus menghancur kamu dulu sebelum kamu benar-benar bangun. Kita semua punya mekanisme pertahanan diri. Salah satunya adalah self-deception. Kebohongan halus yang kita tanam dalam pikiran agar bisa terus bertahan dalam situasi yang sebenarnya sudah tidak sehat. Kamu bilang pada diri sendiri, "Dia hanya sedang sibuk. Aku yang terlalu sensitif, nanti juga membaik." Tapi di balik semua pembenaran itu, ada ketakutan yang lebih besar. Jika hubungan ini berakhir, lalu siapa dirimu tanpa dia? Kamu takut kehilangan label pacarnya dia. Takut kembali menjadi orang yang sendirian. Takut menghadapi kenyataan bahwa mungkin selama ini kamu bertahan bukan karena cinta, tapi karena takut pada ketidakpastian. Dan selingkuhnya, itu hanya cermin dari sesuatu yang sudah lama kamu abaikan. Kamu sendiri tidak bahagia. Ini paradoks yang pahit tapi benar. Terkadang hal terburuk yang terjadi padamu justru menjadi anugerah terselubung. Karena sekarang kamu terpaksa jujur. Kamu tidak bisa lagi lari ke pelukan kosong, hubungan yang sudah mati. Kamu tidak bisa lagi menyalahkan waktu, kesibukan, atau nasib. Sekarang, yang tersisa hanyalah dirimu sendiri. Dan itulah yang sebenarnya perlu kamu hadapi. Mungkin ini pertama kalinya dalam sekian lama, kamu benar-benar bertanya, apa yang sebenarnya kuinginkan? Mengapa aku bertahan dalam sesuatu yang jelas-jelas tidak menghargai diriku? Apakah aku takut sendirian? Atau aku takut menemukan bahwa selama ini, aku telah mengkhianati diriku sendiri? Dan disinilah proses rebirth dimulai. Kamu mungkin masih merasakan sakit itu, seperti ada yang menggerogoti dadamu setiap kali mengingat pengkhianatannya. Tapi coba renungkan, apakah rasa sakit ini benar-benar hanya tentang dia? Atau jangan-jangan, ini tentang dirimu yang terluka karena terlalu lama membiarkan hati mengabdi pada sesuatu yang fana? Kita manusia, kita mudah terjebak dalam ilusi bahwa cinta dari makhluk akan memuaskan dahaga jiwa. Kita menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, seolah mereka bisa menjadi sumber ketenangan yang abadi. Tapi lihatlah sekarang, betapa rapuhnya sandaran itu. Dia pergi, dia mengkhianati. Tapi apakah itu berarti hidupmu hancur? Tidak. Justru inilah saatnya kamu menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengisi kekosongan dalam dirimu kecuali Sang Penciptanya. Kamu merasa dikhianati. Allah tidak pernah mengkhianati janjinya. Kamu merasa terluka. Allah selalu membuka pintu taubat selagi nyawa masih di tenggorokan. Kamu merasa sendiri, Allah lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Tapi selama ini, di mana posisimu dalam prioritas hidupmu? Kamu sibuk mengejar cinta manusia yang bisa berubah dalam sekejap, tapi lupa merindukan cinta yang maha kekal,
Kamu takut ditinggalkan oleh seseorang yang bahkan tidak bisa menjamin nafasnya esok hari, tapi tidak takut menjauh dari zat yang memberimu hidup. Bukankah ini ironi terbesar? Suatu hari nanti semua yang kau rasakan sekarang, sakit, marah, kecewa, akan menjadi sekadar memori samar. Suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum, karena ternyata luka ini adalah cara Allah menarikmu lebih dekat kepadanya. Maka jangan biarkan pengkhianatan seorang manusia membuatmu lupa bahwa ada Allah yang selalu setia. Jangan biarkan kesedihan ini mengubur keyakinan bahwa ada rencana indah di balik semua ujian. Karena pada akhirnya, semua yang kita cari, cinta, kedamaian, pengakuan, hanya akan kita temukan dalam kepasrahan kepadanya. Kembalilah, sebelum nafasmu diambil, sebelum penyesalan tak lagi berguna, Dia menunggumu selalu. Dan seperti itu, kita baru menyentuh permukaannya. Masih ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kesadaran. Jika kau ingin terus menjelajah dunia yang tak terlihat ini, subscribe dan beritahu aku, rahasia apa lagi yang harus kita ungkap.